sebenarnya banyak waktu, tapi deadlock juga. Nah, nyambung ke kritikan itu ternyata cukup ada benarnya gitu. Jadi gue agak menyayangkan respons dia untuk merubah, untuk membongkar, untuk memberikan reaksi supaya minimal kita nyetak gol dulu. Itu yang gue sayangkan. Nanti yang udah hilang-hilang itu kan udah dinaturalisasi kemana gitu. Kenapa sih nggak bikin pool, nggak bikin apa yang dilakukan oleh Jepang, apa yang dilakukan oleh Korsel, inilah Uzbekistan. Pembinaan berarti ya. Iya, jadi maksud gue ini jalan nggak apa-apa, ngelengkapin, tapi ini dibangun, dipupuk gitu. Begitu hasilnya ada. Secara jumlah kelebihan tapi 12 pemain asing. Oh iya, karena 11 kan bolehnya. 11 ya. Itu gimana tuh? Kayaknya mungkin ada yang dipinjemin ya. Siapa kira-kira? Idola lu Ramon Tangke. Bung Ais, Siap. gue semalam mimpi ya. Ada yang bisikin gitu, bilang mau main Piala Dunia gitu. Cuma gue mikir, mau main Piala Dunia, Piala AFF aja nggak bisa juara. Aduh, itu berabe emang tuh ya. Hmm. Padahal ekspektasinya kan gede tuh. Hmm. Terus sebetulnya salah siapa sih? Nah, mendingan kita tanya sama yang tahu nih, ini salahnya siapa nih? Gitu pada Bung Edwin Setiadinata. Thank you udah diundang. Apa kabar, Bung? Baik, baik. Ini luar biasa Lagi, nih. bukan lagi rame, tapi masih rame ya. Masih ramai karena soal timnas. Iya loh, bayangin tim yang paling mewah kan. Ya. Iya, sepanjang sejarah kan yang paling mewah bisa dikatakan kan. 12 pemain Diaspora. keturunan. Udah bukan diaspora lain, yang udah Betul, ada benar. di sini kan. Iya, iya. Pemain, ada satu pemain yang 5 tahun di sini kan, Mark Locke ya artinya. 11 keturunan. Tapi lolos aja enggak. Iya, iya. Nah, itu salahnya di mana? Jadi yang menarik itu kata mewah yang tadi lu sebut ya. Sebenarnya mewah itu di atas kertasnya. Tapi secara permainan nggak kelihatan gitu Itu. ya. Ini dari mana dulu ya gue jelasin ya. Karena kalau dari pertandingan pertama dan kedua kan kita menang tuh. Ya. Cuma nggak teruji. Betul. Lini belakang nggak ada ujiannya tuh. Meskipun di pertandingan lawan Timor Leste sudah mulai kelihatan agak kekalutannya tuh Is. Betul. Agak bolong ya. Agak-agak berjarak begitu Timor Leste. Kayaknya ada 1-2 counter ya yang bikin kita repot kan pada saat itu. Nah, di situ tuh sebenarnya gue udah agak mikir, udah agak waduh, next lawan Vietnam gimana ya gitu kan. Dan ternyata kejadian gitu. Jadi gue pingin kita bahas secara konteks di pertandingannya dulu, baru nanti kita agak sedikit melebar ya. Masih konteks juga sih, cuma banyak asumsi, banyak narasi yang menurut gue kadang nggak pada tempatnya aja gitu. Di pertandingan itu sebenarnya yang gue sayangkan memang kita oke lah, kita berani main tinggi, high defense line, tapi kita nggak siap sama ketika hilang bola Oke. gitu. Jadi kalau sedikit mundur ya Is ya sama Coro, gue ternyata pernah baca bagaimana jurnalis Kanada itu memberikan kritik ke John Hartman, yang dimana minim plan B kalau ketemu lawan yang memang mainnya transisi cepat gitu. Dan itu kan memang kelihatan ya waktu Kanada di Piala Dunia, terutama pas lawan Kroasia. Nah, balik lagi lah, itu udah lewat gitu. Cuma maksud gue, ternyata kekhawatiran itu muncul gitu. Vietnam mampu memaksimalkan transisi mereka dengan sangat baik dan kita lengah di situ. Ini evaluasi lebih ke game plan-nya Hartman ya. Di situ menurut gua kita terus kemudian nggak bisa memberikan respons untuk membongkar karena waktunya sebenarnya masih banyak. Kita kan 2 gol cepat tuh. 15 menit pertama ya? Iya, sama menit 15 ya. Iya. Iya, Lupa sih, gue 15 kalau nggak salah. Sebenarnya banyak waktu, tapi deadlock juga. Nah, nyambung ke kritikan itu ternyata cukup ada benarnya Is gitu. Jadi gue agak menyayangkan respons dia untuk merubah, untuk membongkar, untuk memberikan reaksi supaya minimal kita nyetak gol dulu. Itu yang gue sayangkan. Nah, pada akhirnya lawan Singapura kita sudah unggul, ya memang ada beberapa momen yang dirusak gitu ya sama pemain kita sendiri. Terus ada kesalahan. Jadi memang ada faktor kesalahan tactical game plan-nya John Hartman ya dalam hal rest defense. Rest defense ini kan sebenarnya ketika lu hilang bola lu sudah harus siap ketika diserang lawan gitu. Nggak jauh-jauh lah berhubungan sama namanya transisi negatif yang kita punya. Ketiga, kesalahan kita ada di individual error, gitu loh. Jadi kalau bicara konteks pertandingannya lebih ke situ kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, yang gua nggak setuju
sekarang muncul banyak narasi dan masih ramai bahwa seolah-olah biang kegagalan timnas itu lebih kepada pemain diaspora yang kualitasnya menurun gara-gara main di sini. Oke. Ini yang gue agak-agak harus kita luruskan sama-sama dulu gitu ya. Karena lihat aja tiap match per match gitu. Bahkan gue pun kaget karena di friendly match tuh kita main sangat meyakinkan kan. Bagus sih ya. Bagus sekali, kreativitas ada. Apa jangan-jangan berhubungan sama tekanan pressure nggak ada gitu ya. Dan tipikal lawan yang ternyata Vietnam sudah mempelajari kita. Tapi balik lagi ke soal konteks pemain diaspora. Kenapa gue nggak setuju? Dari tahun lalu ya Cor ya, waktu kita Disikat ngobrol tipis. juga disikat tipis. Mungkin belum banyak yang ngeh ya Coro ya. Tapi harusnya kalau Ais waktu itu udah ada, dia bisa ngeh mungkin sedikit. Karena gini Is, kita itu mencari diaspora kan untuk akselerasi ya, Iya, percepatan supaya memboosting gitu ya, kualitas timnas itu naik gitu kan. Itu oke, nggak masalah gitu ya, kualitas naik. Tapi nah sekarang step berikutnya adalah mari kita lihat kualitas pemain diasporanya. Kan apakah grade A? Gue pernah nanya waktu itu. Terus dia nggak berani jawab nih. Ada di podcast lain jawabnya grade 1,5 lah atau apa gitu-gitu. Nggak, soalnya gini, soalnya ada salah satu petinggi yang bilang kita punya pemain dari Eropa tuh grade A karena grade main, A. iya, karena Messi main, dong, grade A. karena katanya main di Prancis, main di Jerman, main di Itali, main di Belanda, katanya menurut petinggi itu begitu. Iya, tapi main di Belanda di klub apa? Kan gitu. Main di Italia di klub apa? Baru bisa tentukan indikator grade-nya maksud gue. Nah, kalau yang jujur aja ya, kalau yang kita dapat itu kebanyakan rataan masih di grade 3, itu tuh mereka struggle sebenarnya. Tidak main di klub besar, paspornya non-Euro gitu ya, jadi ada kebijakan lagi yang memang cukup menyulitkan posisi mereka. Ditambah memang bagaimana struggle mereka bersaing dengan pemain-pemain yang lokal di sana. Karena sampai kapanpun menurut gua kita nggak mungkin bisa dapat grade A. Mereka pasti memilih negara yang membesarkannya. Kenapa? Ya itu tadi, peluang main misalnya di klub besar, di Champions League, main di Piala Dunia lebih terbuka gitu loh. Jadi rasanya sih memang nggak mungkin kita dapat itu. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara tadi di grade 3 atau grade C, maka kualitasnya itu kita harus tahu juga seberapa lama mereka bisa jaga konsistensi performanya. Gitu loh. Waktu pertama kali datang, kan yang banyak itu kloter waktu kita lawan Vietnam kalau nggak salah. Iya, betul. J.I.Z. Ragnar main ya. Vietnam dan Filipina ya. Iya. Di era itu. Kloter kualitas itu datang gitu ya, diaspora itu. Masih bagus tuh, masih oke. Masih benar-benar memberikan dampak yang luar biasa kan, Is. Makanya kita menang tuh lawan Vietnam. 3-0 ya. 3-0 dan 1-0 di... Dan Vietnam nggak bisa ngelawan tuh. Tapi kan dalam perjalanannya sampai hari ini kan ada ups and down pemain ya. Ada sebuah penampilan di mana mereka ada yang masih bisa jaga performanya, ada yang menurun. Menurun kan banyak faktor ya Is ya. Kalau kita sama-sama main bola ya. Tapi yang paling banyak nih pengaruh menurun ini, nanti lu bisa koreksi kalau gue salah. Biasanya tuh agak sulit kembali ke performa awal karena baru sembuh dari cedera. Itu yang pertama tuh, Cor. Yang kedua adalah lu kalah bersaing nih karena ada pemain baru masuk di posisi yang sama. Nggak dapat menit main jadinya. Jadinya lu kalah bersaing dan ya pasti kalau udah kalah bersaing minimal step pertama itu cadangan dulu. Nah lu masih bisa bersaing lagi nggak, ngerebut tempat lagi. Kalau nggak bisa, lu bisa jadi cadangan terus. Kalau cadangan terus, ritme bermain lu hilang, touch lu hilang, match fitness lu hilang, ya menurun. Makanya di klub besar pemain-pemain yang jadi cadangan itu sering dipinjemin dulu buat dapat menit main atau dijual ke klub kecil gitulah. Ini kan udah ada yang diusahakan begitu ya, tapi nggak perform juga, sulit. Akhirnya nggak ada tawaran misalnya dari J-League, nggak ada tawaran dari Thailand, mainlah di sini. Artinya apa? Memang sudah kalah bersaing baru main di sini, kan gitu. Terus apakah ini masalah cuma di Indonesia? Enggak, di negara manapun mengalami masalah ini. Tapi apa yang membedakan? Pemain berkualitasnya banyak gitu loh. Berarti kolam pemainnya? Kolam pemainnya. Artinya kalau ada yang underperform, dicoret aja sama pelatih timnas. Dia nelpon yang lagi on fire di klub. Meskipun capsnya apa? 0 di timnas.
Nah, karena mentalitas bagus di Eropa itu kadang-kadang yang underperform bisa naik lagi, masuk lagi ke timnas. Tapi talent pool-nya, kualitas pemain, kualitas timnasnya itu banyak gitu. Lah kita TL itu lagi. Oh, L4, lu lagi. Iya. Ya itulah istilahnya Iya, lah iya, pokoknya. itu. Akhirnya yang kesorot sama netizen itu lagi yang jadi harapan netizen, ya nama-nama yang dipanggil lagi. Atau mungkin John Hetman ini nggak berani ya, karena kan kita melihat kayak di Liga 1 kita melihat Axel Runtukahu misalnya main cukup baik bersama Persija kan. Memang Tapi nggak dikasih juga. memang ada kritikan, termasuk gua ya menanyakan kok misalnya nih, kok Jens Reven masuk ya? Dasarnya apa? Atau kenapa Ricky Kambuaya nggak masuk ya? Itu loh. Jadi gue bertanya, karena sebenarnya kalau Tom Haye itu bisa dimatikan atau cedera, minimal ada satu pemain yang bisa pengganti, Iya. pelapis, padan. yang berani penetrasi ke dalam, Punya visi. terus tusukan, itu kan Kambuaya sebenarnya. Cuma kan lagi-lagi gue tuh selalu paham lah subjektivitas pelatih itu pasti bicara gitu. Meskipun ada juga yang ngeritik ini benar-benar subjektivitas atau dipaksa dalam tanda kutip, nggak tahu juga. Gitu loh. Titipan maksudnya. Ya apapun bahasanya, gitu loh. Gua menepis itu ya. Oke. Kadang-kadang memang orang Thomas Tuchel juga dikritik kok subjektivitasnya gitu kan. Itu ada pasti kalau namanya pelatih memilih berdasarkan like and dislike itu pasti ada. Tapi kan dia yang bertanggung jawab. Lebih ke situ kalau gue. Ini netizen sekali lagi harus paham konsep bahwa masalah terbesar di kita itu adalah talent pool yang sedikit dengan kualitas pemain misalnya bintang 9 untuk timnas itu minim sekali. Nah, jadi kesimpulan gue adalah lu mau sampai kapan menjadikan diaspora sebagai tulang punggung? Itu harus paham di situ. Karena masalahnya akan begitu terus. Apa tadi masalahnya tau nggak? Grade C, struggle lagi, nanti hilang lagi, nyari lagi. Dan bahkan menurun. Sekarang. Iya, Menurun juga. Hilang itu kan karena menurun tadi. Ngulang lagi. Nanti yang udah hilang-hilang itu kan udah dinaturalisasi kemana gitu. Kenapa sih nggak bikin pool, nggak bikin apa yang dilakukan oleh Jepang, apa yang dilakukan oleh Korsel, inilah Uzbekistan. Pembinaan berarti ya. Iya, jadi maksud gua ini jalan nggak apa-apa, ngelengkapin, tapi ini dibangun, dipupuk gitu. Begitu hasilnya ada, karena kalau lu konsisten ngejalanin pembinaan usia muda sebagus mungkin, sistemnya sesempurna mungkin, 10-15 tahun itu bermunculan. Ya. Bermunculan gitu loh. Ini netizen selalu gini kadang-kadang gue lihat nih. Biarin aja, nggak usah, ambil aja dari luar. Ini bapuk pemain dari sini apa? Maksud gue bapuknya itu kenapa dicari tahu nggak masalahnya? Dibenahin nggak gitu loh maksud gue. Karena, ini ya, betul. masalah fundamental gitu loh. Soalnya ini juga nyambung ya, karena kan dibilang diasporanya menurun. Makanya harusnya kita pakai pemain lokal. Nah masalah juga kan kita lihat Vietnam. Vietnam kemarin tampil lawan kita starter cuma 1 doang pemain diaspora. Iya. Bahkan kita Itu ya, naturalisasi ya. iya naturalisasinya 1 doang bahkan. Iya, Kita sampai 8 gitu. Berarti kan lokal kita kemana nih lokal kita kan? Ya itu. Kan ada masalah di output kualitas pemain timnas. Kan dicari tahu dong. Sementara Vietnam, Thailand itu udah lebih terstruktur dalam hal pembinaan usia muda loh. Vietnam tuh gila banget loh, pemerintahnya support, usia mudanya berjalan, jenjang tim kelompok usianya nggak pernah putus. Jangankan Vietnam, Thailand, Myanmar udah mulai bagus. Kita ini kalau nggak mulai ketinggalan juga sama Myanmar nanti. Berarti kita ketinggalan nih ya. Untuk pembinaan usia muda ya, gitu. Berarti jangan heran kalau kita nanti bisa kalah sama Myanmar nih. Bisa jadi, kalau kita masih nggak mikirin talent pool usia mudanya. Kita itu untuk jangankan ASEAN atau Asia atau dunia, talent kita di usia 12 one of the best di dunia. Iya. Tapi talent yang terbaik itu harus ada wadah kompetisinya. Kan ada EPA ya kalau nggak salah ya. Enggak, EPA itu kan yang sudah ikut kompetisi di U16 17. Iya 16-17 ya. Tapi di 12 Dari sampai ke bawahnya 16 itu putus. Swasta semua ya. Iya. Swasta semua. Ini harus dibenahin, ini fundamental ini. Kalau ini dibenahin, gue yakin muncul semua kok. Termasuk kalau ini udah jalan, baru boleh lu pakai 20 pemain asing. Nah ini dia. Dan juga kan kalau kita lihat kan
pemilihan pemain nih. Dari 26 pemain, Oke. ternyata yang kepake cuma 24. Iya. Karena 2 kan hilang nih. Justin Hubner nggak dateng karena nggak dapet izin. Nggak diizinin klub. Si Marcelino cedera dari betul. awal sampai akhir. Kok bisa kayak gini sih, salah siapa sebetulnya? Iya, karena hasilnya kalah nggak lolos. Jadi kita ngomongnya salah siapa gitu. Iya, pasti. Maksud gue memang agak mengherankan. Ya kalau memang itu independensi John Hartman yang memang nggak ada campur tangan, ya pemilihan pemain tanggung jawab dia. Iya, maksud gue apa nggak ada komunikasi antara John Hartman, federasi untuk memastikan bahwa Justin Hubner bisa dibawa nih gitu loh. Ya itu Nah, memang Marcelino bisa main nih sampai akhir musim. Kan masih ada waktu tuh. Kalau memang cedera diganti. Kalau memang cedera dan kondisinya tidak mungkin main sampai akhir kompetisi, harusnya diganti dong. di tengah jalan pada saat daftarin pemain kan. Iya, sebelum dia kan ketahuan cedera itu beberapa hari sebelum main lawan Kamboja. Iya. Pendaftaran pemain kan itu 24 jam Kalau ya itu kalau nggak salah ya. ya itu bisa aja last minute baru ketahuan sih pas latihan, bisa aja. Yang Justin Hubner sebenarnya yang gue sayangkan, dia harusnya bisa masukin siapa gitu. Iya kan. Cuma apakah menolong kalau memang dia terlambat dalam hal respons game plan taktikalnya kan nggak juga itu dia. gitu. Ya, Jadi ini masalah sangat kompleks sih. Nah, banyak netizen nggak bisa punya cara pandang seperti ini gitu ya. Jadi gua agak sayangkan. Dihujat lah ya kan pemain itu gitu. Padahal fundamental masalahnya kan nggak cuma itu gitu loh. Jadi kita mau sampai kapan? Nah, ini salah satu yang sering gue serukan dari 3-4 tahun lalu malah. Harusnya kita jalanin lah itu. Asprof misalnya ditarget. Iya. Asprof fungsinya apa sih Asprof? Jangan cuma suara pemilihan gitu. Maksud gue Asprof juga harus ada fungsi di target untuk usia muda. Nah, lu lihat John Hartman-nya sendiri gimana? Setelah 4 laga uji cobanya kan mulus nih. Iya. Padahal lawannya bagus-bagus kan. Ada Oman ya. Ada Oman yang ranking Bulgaria. tinggi. Bulgaria kita cuma kalah 1-0. Saint Kitts kita bantai. Saint Kitts kita bantai. Kemudian terakhir Mozambik ya. Iya. Tapi pas lawan ASEAN justru kedor-doran. Iya. Apa ini karena nggak ada pemain-pemain diaspora Eropa Itu pertama itu. Nggak full tim kan. nggak full Jadi kita nggak diperkuat yang masih main di Eropa ya. Itu yang pertama. Yang kedua kayaknya antisipasi yang salah dari John Hartman mungkin merasa dia sudah sangat pede dengan materi yang dibawa karena levelnya cuma ASEAN. Yang ketiga mungkin juga ya itu tadi maksud gue dia kurang mengenal kultur sepak bola ASEAN di mana memang ASEAN ini kalau udah saling ketemu kan serius banget ya. Iya. Mainnya niat banget gitu ya, cepet, counter cepet gitu. ASEAN itu kan negara-negara yang punya keunggulan di kecepatan ya isi dari dulu kan. Sementara kecepatan di sepak bola kan sekarang memang berpengaruh di transisinya ya. Terlambat sih menurut gua. Kita nih John Hartman mungkin sekarang banyak pelajaran nih. Mumpung ini masih ada kesempatan, gue berharap dia memperbaiki sih. Sebenarnya gue mau ngelihat dia memperbaiki dengan materi yang mirip-mirip. Cuma nanti kan di ASEAN FIFA ini kayaknya udah pada balik ya. Pasti menambah kekuatan lagi sih gitu. Ini berarti ada sedikit kesombongan di John Hartman berarti. Gue nggak tahu istilah yang tepat tapi bisa aja memang dia agak sedikit merasa sangat percaya diri, confidence dari 4 uji coba itu. Terus dia merasa lawan-lawannya kan nggak sekuat yang kemarin gitu. Tapi dia lupa materi yang dia bawa nggak diperkuat yang dari Eropa gitu. Banyak sobat Ainis juga dan netizen ya yang mengkambing hitamkan John Hartman. Kalau Bung Edwin ngelihatnya gimana? Ada peran kesalahan John Hartman memang. Makanya tadi gue bilang kita fokuskan di analisa kekalahan lawan Vietnam dan ditahan Singapura. Memang kelihatan kok kalau di situ. Ya kan, kelihatan banget kalau respons untuk memberikan perubahan itu seperti terlambat. Ganti pemain telat. Iya, tapi lu lihat deh, yang kita paling harapkan Tom Haye begitu udah dikunci, nggak ada yang bisa gantiin. Nah, gua tuh pernah posting gini, yang lagi memuji Mitchell Baker, yang lagi nyamain dia sama Haaland. Tunggu lawan Vietnam, gue bilang gitu. Dan kebukti ya. Kebukti. Gue termasuk tuh. Iya. Untuk ngambil angle itu tuh. Karena gol-golnya gol gampang semua. Gol tap in. Bola yang apa istilahnya, bola nyari lu gitu. Yeah. Bukan kita yang ngejar bola. Itu gol yang maksudnya gini, kalau lu dapat umpan gitu, kalau lu nggak gol di latihan gue dulu, gue disuruh push up 15 kali gitu. Jadi memang
memang umpan yang harus gol gitu. Ini maksud gue yang memang kadang-kadang nih, ya itulah kan kita kadang begitu ini kita puja gitu. Kita nggak bisa melihat detail, kritisi untuk hal-hal yang betul-betul harus kita lihat detail gitu. Nah, kan setelah kita lihat John Hartman gagal total lah di Piala AFF ini kan. Iya. Banyak catatan dia pemilihan pemain kurang tepat ya. Kemudian Nggak telat, punya plan B. nggak punya plan B. Itu bahaya loh itu. Kemudian juga pergantian pemain tidak tepat, Iya, iya. terlambat respons gitu ya. Dan kalau ngelihat kayak gini, banyak orang bilang netizen ya, JH out ya. Kan begitu biasanya kan. Iya, iya. Dan rata-rata pelatih yang gagal lolos, bukan rata-rata semua. Kita ini gagal lolos ke semifinal Piala AFF tuh 6 kali ya, termasuk yang kemarin tuh. Ya, 6 kali. Iya, 6 oke. kali. Udah sama kayak kita finalis. 5 pelatih sebelumnya yang gagal dipecat semua. Oke. Oh iya ya. Dipecat semua. ya. Cuman John Hartman yang selamat. John Hartman yang selamat. Nah, maksud gue sampai kapan kita kasih kesempatan John Hartman untuk tetap stay di timnas gitu. Kan ini kalau kita lihat kan ini dia ada beberapa step ya. Kemarin Piala FIFA Matchday step pertama lah. Perkenalan. Kemudian step kedua ini ibaratnya ujian lah ya. Ya. Gue dengar ada beberapa di netizen juga ya, di medsos tuh ada bahwa ini rapot gitu. Oke. Bahwa ujian di Piala AFF ini mid semester lah. Zamannya Ais catur bulan. 3 kali. Nah, nanti kan ada FIFA Asian Cup. Iya. Itu semesteran tuh. Iya, Oh, iya. semesteran itu. Semesteran tuh. Heeh. Nanti kedepannya ada Piala Asia tuh. Iya. Piala Asia yang mid semester kedua lah. Iya, iya. Atau ujian akhir. Nah, ujian akhirnya kualifikasi Piala Dunia Oh, kan. yang itu, oke. Nah, menurut lu John Hartman ini layak kita pertahanin sampai kapan? Kalau Sampai AFF berikutnya. AFF berikutnya 2 tahun Iya. lagi berarti. 2 tahun Iya. lagi. Bukan kalau di FIFA ASEAN Cup gagal tetap pertahanin. Gua nggak ngerasa ya gini, memang potensi gagal masih ada ya, tapi kayaknya squad kita itu bagus nanti. Iya. Karena ketolong tadi kan. Iya. Sekarang gini deh, gue tanya malu. Yang paling mudah untuk kita raih apa? Sebenarnya AFF kan? AFF. Yang banyak orang bilang Piala Ciki kan, Piala Ciki. tapi nggak pernah dapat kan gitu. Bukan banyak orang, 1 orang. Enggak, habis itu nyebar kan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi semua ikut. Makanya kalau memberikan statement itu hati-hati karena itu bisa masif bola salju gitu maksud gue. Maksud gue gini, gue pingin dia teruji dengan squad yang memang yang di Eropa itu nggak usah balik dulu. Itu maksud gue. Gue pingin nunggu dia di AFF berikutnya dan pakai squad yang full dari sini. Bisa nggak dia? Ini bukan membandingkan dengan yang dulu-dulu ya, karena dulu pun kita hampir full lokal pun bisa ke final kan, dan nyaris juara. Gitu, itu gue mau lihat dia belajar nggak di situ. Itu aja sih kalau dari gue ya. Tapi gue nggak tahu yang lain, kan ini kan lu nanya gue, jadi gue jawab seperti itu. Karena di ASEAN ini peluangnya sangat besar dengan hadirnya kembali yang main di Eropa, dan Piala Asia itu menurut gue juga peluangnya besar kalau kita masih diperkuat pemain dari Eropa. Meskipun di grup neraka ya. Iya. Ya, grup neraka kan hampir sama seperti tahun lalu edisi terakhir Iya. kan. Edisi terakhir kan tuh Irak, Jepang, Vietnam. Iya. Ya, sekarang kan Vietnamnya ganti Thailand. Iraknya diganti Irak Qatar. diganti Qatar, Jepangnya tetap kan. Iya. Ya, sama aja gua itu Berat ya. memang. Tapi kan ada bantuan itu kan dari Eropa. Jadi maksud gue gini juga sih. Nah ini penting juga untuk dipahamin sama-sama kalau pertama mau sampai kapan tuh kita ngandalin yang dari Eropa terus. Kayak nggak ada nama-nama baru lagi gitu. Ada sih nanti. Tapi nanti naturalisasi baru lagi biasanya begitu. Sebenarnya udah harus dibuat standar sih. Menurut gue ya kalau kita mau naturalisasi pemain tuh memang harus ada standarnya yang tinggi gitu. Kan naturalisasi istimewa Betul. harus tinggi standarnya gitu. Tapi kan masalahnya pemain grade A juga belum tentu mau main di sini kan. Ambil contoh Reinders misalnya. Eliano Reinders kan di sini, tapi kan kakaknya nggak milih di sini. Iya. Itu salah satu contoh paling gampang. Kakaknya kan udah main duluan di Belanda. Kalau misalnya ada kesempatan pun juga kayaknya dia milih Belanda juga sih. Enggak, memang ada yang bilang ke gua kalau kita lolos Piala Dunia mungkin grade A itu 1-2 bisa dapat, mungkin. Jadi grade A yang memang nggak dapat kesempatan di timnas negaranya itu bisa. Cuma kan untuk lu lolos Piala Dunia, lu kan akan ketemu lagi tuh, ketemu lawan kayak Iran lah, Korsel, Jepang, kita bisa nggak gitu. Itu sih menurut gua sekarang PR besarnya gitu.
Kemarin kan udah deket tuh kita tuh. Tinggal 2 pertandingan lagi kan ibaratnya kan. Ya, iya sih, dikit lagi itu sebenarnya. Jadi gini ya, ini netizennya harus paham gini. Pemain yang dulu bagus memang bisa performanya turun. Dan pemainnya kan itu tuh lagi nggak ada yang baru ya. Maksud gue kasarnya gini lah. Gua rasa kalau STY itu balik, dia pusing juga ngeliat materi pemain sekarang. Yakin gua. Berarti dia nggak sanggup juga. Lah sekarang dulu dia ngeliat Eliano Renders saja kan dia nggak mau pakai ya. Yang dimana ternyata kan itu kan dulu kualitasnya masih oke ya. Masih lumayan lah. Kan PSG Zwolle kan. Masih oke tuh dia main di situ. Sekarang sebenarnya agak lumayan karena dapat menit bermain di Persib. Terus kan banyak juga omongan gini, kok dipanggil sih ini pemain-pemain kayak begini? Loh, dasar pemanggilan timnas adalah pemain yang perform di klub kan gitu kan Is? Walaupun memang ya tadi ada pertanyaan, Jens Reven, Ricky Kamboya nggak masuk, Excel nggak masuk, kenapa? Itu ya udah. Teja juga ya. Teja Paku Alam. Tapi dasar pemanggilannya memang begitu. Jadi banyak narasi liar nih sekarang. Yang dimana selalu dibelokin nyari kesalahannya terus gitu. Padahal masalah fundamentalnya memang pemain berkualitas kita dikit. Minim. Kolamnya tadi. Tapi salah satu masalah yang selalu dibahas sama netizen juga nih. Jadi ada sebuah perdebatan. Lebih baik cadangan di Eropa atau main terus di Liga Indonesia? Gini, cadangan di Eropa itu harus jelas menit bermainnya berapa menit walaupun dia cadangan. Dia misalnya pelapis si A yang selalu main. Kadang-kadang kan itu dia pasti dapat main. Memang masih dibutuhkan gitu loh. Kadang-kadang tim kalau udah nggak butuh elu, ya udah lu dipinjemin atau memang nggak dimainin. Ini maksud gua case ini. Yang salah itu apa Is? Kalau di sana masih mampu bersaing, tapi tergoda sama gaji besar, tergoda sama fasilitas, pindah ke sini. Menurut gua itu salah. Tapi kalau saya yang sudah berjuang 2 tahun jadi cadangan mati, dipinjemin kemana-mana mentok, terus terakhir memilih ke sini, ya nggak apa-apa. Karena gini, balik ke tadi, kalau pemain kita yang berkualitas banyak, itu yang balik ke sini, gue yakin kalau pelatih timnasnya misalnya siapa, itu nggak akan kepake, nggak akan dipanggil. Soalnya bakal turun kelas kalau ya. Iya, maksudnya bukan masalah turun kelas, dia pasti manggil yang lagi top-topnya semua nih. Lagi bagus-bagusnya. Iya, yang di top performa. Kan Jepang nih, ini banyak orang salah kaprah nih soal sepak bola Jepang. Jadi gini, Piala Dunia kemarin yang dipanggil rata-rata yang abroad. Yang lokal cuma 3. Iya, artinya apa? Memang yang dipanggil memang kualitas terbaik. Iya kan? Jadi yang balik-balik ke Jepang siapa itu yang bagus nggak kepilih. Tetap dia panggil yang main abroad kan? Tapi kalau yang abroad ini misalnya dia nggak panggil sama sekali, dia bikin yang dari lokal, menurut lu Jepang kuat juga nggak? Kuat, karena materi yang di lokal itu mungkin bintang 8 lah. Yang di Eropa bintang 9. Nah sorry itu menurut gua kita, coba lu tentuin aja bintang berapa. Tapi itu level pemain timnas yang ada. Jadi kita memilih pemain terbaik berdasarkan yang ada. Karena timnas itu konteksnya adalah pemain terbaik dari yang paling baik gitu. Nah, faktor di Super League yang mengizinkan 7 pemain asing menurut lo berpengaruh nggak tuh? Starter 7. Starter 7. 11 pemain asing yang didaftarkan, 9 masuk DSP, 7 boleh starter, boleh main. Itu pengaruh nggak ke kualitas timnas kita? Pengaruh. Dulu itu kita bisa punya striker-striker hebat kan. Kan gini, striker itu kan salah satu posisi yang vital di sebuah tim. Sekarang lu lihat dengan pemain asing banyak, rata-rata striker itu pemain asing jadinya. Cuma gini ya, bahwa liga profesional tidak membatasi pemain asing itu betul konteksnya. Kayak Premier League, nggak terbatas. Tapi kenapa mereka berani menjalankan itu? Karena youth systemnya sudah jalan. Kan gitu. Sedangkan kita belum sempurna. Jadi memang harus dipikirkan korelasi, harus dipikirkan hal-hal lain sebelum memang membuat sebuah kebijakan. Gue paham sih, maksudnya memang untuk menaikkan koefisien juga. Supaya klub bersaing juga lebih mudah di Asia. Iya, tapi memang juga harus dilihat kualitas pemain asingnya harus bagus kalau begitu gitu. Dan bahkan yang pembinaannya sudah kuat gitu ya. Italia kan.
Itali pembinanya kurang kuat apa coba? Nah, kalau Itali beda lagi Iya tuh kan? kasusnya. Kalau Tapi Itali. kan karena di Serie A-nya nggak ada banyak kesempatan buat Ya, pemain itu. lokal. kan? Hilang juga mereka. Hilang juga mereka. 3 poinnya kali lo nggak lolos Piala Dunia lo. Iya kan? Harusnya kita belajar dari situ dong. Iya. Ini yang kuat loh, yang pembinanya ada Primavera, ada Beretti, ada pembina usia muda gitu. Kita yang segitu-segitu aja. Gue yakin ya, kalau kita itu serius pembinaannya diseriusin, kita bisa kuat loh tim ini. Karena gini, kita tuh wilayahnya negaranya luas, di pelosok tuh banyak talent-talent yang nggak kesentuh. Kalau mereka tuh dikasih wadah kompetisi yang benar, itu muncul semua. Karena gini, memang nggak dari 1.000 anak biasanya yang jadi profesional tuh paling cuma 1-2. Nah, negara kecil aja bisa nelurin pemain yang bagus, padahal masalahnya kan sama. Mereka dari 1.000 anak di akademi, yang mentas 1-2 aja. Gimana kita yang jutaan anak gitu maksud gue. Kita mungkin bisa lebih banyak menghasilkan pemain berkualitas. Kalau digarap serius. Wadahnya ya. Iya. Nah, itu. Ada liga tapi nggak serius maksud gue. Oh, ada liganya tapi nggak serius. Iya maksudnya nggak banyak. Kalaupun ada nggak terlalu. Kalaupun serius swasta. UK lagi. Nanti UK, tolong dong U16 kapan lu the best tim top skor main? Oh hari ini, oke, baru scouting di situ. Tapi kenapa ya? Kenapa federasi nggak pernah mau fokus ke sana ya? Gua nggak tahu itu, nggak tahu. Budgetnya mungkin. Ya gini deh, soalnya gini, istilahnya kita pun tahu masalahnya ada di pembinaan. Masa Ya karena hasilnya nggak instan, impact-nya nggak langsung. apa karena habis itu bakal Karena ketua umumnya bisa udah nggak menjabat lagi, baru pemainnya muncul nanti, gitu. Oh, berarti kalau misalnya ketum PSSI-nya seumur hidup mungkin bisa ya? Iya, kalau bisa seumur hidup kan gitu. Maksud gue sekarang harus berpikir memajukan sepak bola bangsa ini dengan memang itu adalah sumbangsi masih atau nggak menjabat gitu maksud gue. Harus Tapi ada- itu legasi loh, itu akan diingat loh. Itu di era siapa ya dibangun ini gitu. Iya benar. harus ada keikhlasan. Di Jepang itu kan dia 100 year vision dulu. Iya. Tahun 90. Coba udah ganti berapa ketua federasi? 100 year vision tahun 90. Dan targetnya bukan lolos Piala Dunia, tapi juara dunia. Kan kita juga ada blueprint yang Tahu. PDF 3 halaman itu ada kan katanya kan 3 halaman itu. Gak tahu gue. Menuju pentas dunia dulu Iya. zamannya Pak Azwar Anas ya. Iya. Tapi gini deh, meskipun mungkin memang kegagalan timnas membawa duka ya buat kita ya. Iya. Istilahnya kita gagal lagi gitu. Ah. Tapi kita juga tetap harus optimis karena ada satu tim kita, Persib Bandung, yang akan bertanding di kompetisi Asia. Iya. Ya. Dan Persib menjadi salah satu tim yang istilahnya diharapkan ya bisa bersaing banyak. Hanya saja ada sempat masalah di mana Persib sempat mengalami yang namanya transfer ban. Transfer ban, FIFA transfer ban. FIFA Ya. transfer ban. Itu sebenarnya masalahnya apa sih sebenarnya? Jadi memang jangan macem-macem soal kontrak hak pelatih atau pemain. Karena sekarang itu kalau nggak diselesaikan sesuai kontrak, mereka bisa melapor ke FIFA. Gue punya pengalaman gini ya, ada salah satu teman gue, tapi tadi gue tanya dia nggak usah disebut namanya. Oke. Dia salah satu pelatih klub dulu Liga 1. Terkenal. Nggak dibayar. Biasanya gini loh, kasus itu biasanya gini, di kontraknya 2 tahun is. 1 tahun pertama nggak achieve, dipecat. Kompensasi yang sisa setahun nggak dibayar. Oke. Nah, harusnya kan itu dibayar kan kompensasi itu. Nah, kadang-kadang klub merasa, loh kok udah dipecat ngapain gue bayar misalnya. Tapi kan itu biasanya sudah tertuang di kontrak. Kontrak ini bisa dibawa ke FIFA. Dan rata-rata, ini gue kasih tau di sini ya, rata-rata karena kasus ini lumayan sering di Indonesia, FIFA tuh selalu menangkan yang menggugat. Iya benar. Karena sudah sering. Bahkan gue ngomong sama salah satu lawyer, dia lawyer yang sering bantu lah, orang Spanyol tapi bisa bahasa Inggris. Dia ngomong ke gue, iseng-iseng bercanda waktu ketemu di sini. Pokoknya kalau ada yang bermasalah kasih tau gue, Win. Hampir 99% gue selalu menang katanya. Dan FIFA pasti, karena kalau udah kasusnya tuh udah sering di FIFA tuh udah istilahnya, oh ini Indonesia lagi gitu maksudnya. Jadi lo lagi. Iya. Tapi Persib ini keren loh, 1 hari udah beres. Langsung selesai ya masalahnya. Ada tuh yang sampai ke CAS, pengadilan olahraga, tau nggak lo? Jadi klub tetap nggak mau bayar. Ini yang kasus temen gue ini. Klubnya nggak mau bayar loh.
bawa ke cas, sampai dicas, kalah lagi lu. Klub mana tuh? Gua nggak bisa ngomong. Kan tadi udah mau disembunyiin tadi. Nggak enak lah gue ngomong. Tapi ada gitu. Ada ya. Dicas lu kalah lagi. Ini jago nih pengacaranya nih. Sidangnya itu gue nonton Oh, nonton. online. Di mana? Direkam sama temen gue, dikasih. Gue nonton, gila pengacara lu hebat juga. Bener-bener, waduh jago banget ya. Tapi kan kalau emang ada kontrak kan udah kuat banget itu. Iya. Iya kan ada ini kan, istilah Ya kan ada kadang materai klub cari kan. celah kan. Dan ini kan kedua kali ya Persib. Iya, yang pertama sempet Daisuke Daisuke Sase satu. ya. Dan Tapi juga sekarang selesai Robert. juga tuh cepet. Iya. Robert Rene Albert ya sekarang. Sekarang Robert dan ini lumayan gede ya Sangon, tapi gercepnya bagus karena menurut gue Persib sekarang kan juga sedang dalam sorotan besar, menjadi salah satu sorotan besar untuk para konten kreator juga dan juga untuk bawa nama Indonesia ke ACL. Harapan bangsa lah. Iya, jadi gua rasa yang dengan selesainya kasus ini menandakan manajemen gercep untuk lebih baik ke depan. Gitu. Cuma kan ternyata setelah kita telusuri, nggak cuma Persib, ternyata beberapa klub Indonesia juga ada Ada yang namanya di mengalami- situ lo lihat kan? Iya, ada PSM, Biak. Iya. Bahkan ada klub yang bangkrut, terus ada klub yang ganti nama mau ke sana nggak jadi bahkan. Ada juga. Maksudnya, oh iya karena Tahu kan maksudnya? beban hutangnya Iya. dihibahkan. Iya, tahu kan maksudnya. Nggak berani juga itu. Iya. Sampai segitunya ya ternyata ya. Iya, itu kasus kita kayak gitu. Makanya gue agak bingung ya. Jadi sebetulnya. pelajaran kalau lu mau mengakuisisi sebuah klub di Indonesia katanya, ini gua kasih tips ya. Lu cek dulu hutangnya berapa. Tapi gue Takutnya kena. agak aneh sama klub Indonesia tuh ya. Kita ini kadang-kadang suka ngap-ngapan masalah finansial. Iya. Tapi kok ia berani bayar gede gitu. Bahkan dulu siapa TC Marukawa katanya ya. Oh. Saat diwawancara dia pilih ke Persebaya loh ke Indonesia ketimbang tawaran dari klub Eropa Timur. Iya. Karena lebih gajinya besar. berkali-kali lebih besar. Nah itu. Itu dia. Itu nyambung ke diaspora tuh. Iya, betul. Yang grade 3 itu, yang main di klub-klub papan tengah, gajinya nggak sebesar di sini memang. Betul. Makanya milih sini. Iya, godaannya di situlah salah satunya gitu. Bahkan ada yang bilang tuh kalau seandainya Asnawi masih milih main di PSM Makassar, gajinya akan lebih gede ketimbang dia main di Port. Iya, di Yang di Port Thailand. lebih kecil. Nah, tapi kan dia udah berani ya. Dia maksa untuk bersaing gitu. Sayangnya nggak banyak. Cuma begitu lu bisa bersaing, lu tembus nih, naik level, baru gajinya gila-gilaan di Eropa itu. Tuh. Ya itu dia maksud gue, kok ya bisa klub-klub kita. Apa nggak dihitung dulu gitu sama klub, sanggup nggak untuk bayar dengan kontrak fantastis Mungkin itu? udah dihitung, tengah jalan misalnya ada yang macet, sponsor atau apa kan nggak tahu juga. Bisa aja, tapi memang lu harus komit lah. Bagaimanapun juga lu harus komit. Nah, Persib kan gercep nih. Nah, menurut tuh seberapa gercep juga Persib untuk tampil di 4 kompetisi musim ini? Ya itu sudah kelihatan dari transfer yang mereka lakukan kan. Tadinya gue pikir udah beres nih, ternyata Daniel Loncar masuk. Profilnya kalau lu baca katanya build up-nya bagus ball playing defender. Jadi ternyata mereka masih masih sulit move on dari yang namanya Federico Barba. Gitu ya. Karena emang sebagus itu kan. Iya. Dan ini katanya gantinya juga mirip-mirip. Oke. Cuma mungkin lebih militan aja. Kalau Barba lebih stylish. Loncar kan Kroasia nih, Eropa Timur kan. Spartan ya. Which is oke lah, menurut gue oke lah untuk bersaing di karena 4 kompetisi kan nggak gampang loh. Kadang-kadang kan mungkin juga ada tuntutan untuk bisa juara lagi di sini, tapi di 4 kompetisi itu gimana? Menurut gue wajar karena hadiahnya juga lumayan kan Iya, di lumayan. ACL kan. Iya. Gitu. Price money-nya lumayan. Dan Tapi kan nih sekarang Loncar masuk berarti udah ada 4 center back nih. Iya, tinggal main 3 dia atau 2 Iya. di tengah itu kan center back. Ini nggak jadi masalah nih. Misalnya kan paling kalau kita lihat strateginya Igor Tolic kan nggak beda jauh sama Boyan Hodak kan. Pasti main 4 di belakangnya. Iya, berarti 2 yang kepake. Berarti 2 yang kepake. Ya 2 lagi kan kalau seandainya dia jadi nggak dapat menit bermainnya jadi masalah tuh. Menurut gua nggak masalah karena padat loh Padat ya. Kalau lagi, jadi kemarin, nah ini gua kasih tau lagi ke lu ya. Gua teleponan sama yang bikin jadwal, oke. temen gua dulu. Iya. Win, padat banget. Ini bener-bener klub harus pinter-pinter nih. Musim kompetisi ini padat banget. Ya banyak kepotong FIFA Matchday. Ini Seval. Belum lagi I-League Cup. Ya, nah I-League Cup. sudah ada I-League Cup, Persibnya lebih gila lagi dong. Ini dia hitungannya semua klub loh ya, bukan Persib doang. Berarti gue mikir kan, berarti Persib, iya itu udah harus pintar-pintar tuh pelatihnya katanya. Sekarang lu bisa aja Rabu
Mutombo loncar, Sabtu Super League dia Matrikardi Julio Cesar. Bisa begitu. Ya itu. Lokasinya berarti ya. Iya. Nanti Rabu lagi main lagi dia. Ah itu. Tapi memang kedalamannya oke lah kalau gue lihat sih. Lebih bagus dari musim lalu kayaknya. Iya, lebih. Ada Peralta ya. Secara jumlah Iya. juga lebih banyak. Secara kualitas juga nambah ya, Peralta itu segala. Nah. Depan itu bingung lu nurunin siapa lu? Nah ini secara jumlah kelebihan tapi 12 Oh pemain iya. asing. Oh iya, karena 11 kan bolehnya. 11, ya. Itu gimana tuh? Kayaknya mungkin ada yang dipinjemin ya. Siapa kira-kira? Idola lu Ramon Tangke. Ya dia kesingkir dong dia, Gua kasihan. tuh sering ngomong ke Boboto gini ya. Sebenarnya gue bukan Boboto, cuma orang nganggapnya nih Setiadinata nih Oh iya. Bandung mana gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya mah nama itu nyokap gue aja yang iseng gitu ngasih nama. Dikira orang Bandung gue. Iya, Sunda. Cuma gue suka gini sama Boboto. Ini Boboto lu iseng banget sih. Ramon tiap bawa bola itu satu stadion ketawa semua. Kenapa? Kenapa? Ya di lucu-lucuan gitu. Oh. Tapi memang lucu sih. Nggak, maksud gue cuma berharap Ramon ini di pramusim ini bisa cetak 1-2 gol lah biar bebannya lepas gitu ya. Karena disorot terus sekarang sama Boboto. Tapi emang Ramon ini inkonsisten ya. Dia kalau lagi bagus. Nah, itu kan dia di Liga Kamboja dia gacor. Bagus. Udah mulai ada yang bandingin kan. Iya. Bung, liga kita jauh kok, bahkan di bawah Kamboja. Tapi nggak tahu perhitungannya apa kan gitu. Perhitungannya kan dari lu tampil di Ini Eh, ACL. kompetisi Asia. Sementara dulu klub-klub itu banyak yang males kalau main di Asia. Jadi kita nggak kehitung gitu loh. Ini nih yang gini-gini nih. Maksud gue, aduh, gue kadang-kadang jadi rame sendiri tuh netizen Tapi ngomong aja, itu gue dulu mantau kan. aja. Tapi itu dulu kan. Sekarang udah Iya. mulai serius Sekarang lah. udah. Gue pernah loh jadi gue siaran nih Piala AFC waktu itu. Nah, Salah satu klub kita lah. Hmm. Itu pakai pemain cadangan. iya kan nggak Demi niat main kan. di Piala Presiden. Nah, Gue tahu Piala klub itu. Presiden Ya, loh. gue tahu klub itu. Karena prize money lebih gede di Piala Nggak, Presiden. udah gitu makan kos banyak loh Coro. Lu berangkat apa. Jadi kayak seolah-olah wah udahlah lepas aja lah fokus di liga aja deh. Ada yang begitu. Ya, itu Kalau sekarang udah beda mungkin nih. Ini nih sekarang kayaknya niat nih kalau Persib melaju lebih jauh koefisien kita Naik. naik. Ini kan udah naik kan sekarang kan. Iya. Kita mulai musim ini apa musim depan ya. Dapat 2 jatah di ACL 2 kan. Iya, kan udah mulai Langsung bergerak dan naik tuh. satu lagi lewat kualifikasi, lewat Iya. playoff. kalau kalah bisa ke yang kasta Oh iya, ketiga. kasta ke ini ACL Challenge. Challenge. Jadi sebenarnya di satu sisi ini kan pedang bermata dua nih. Dengan banyaknya pemain asing koefisien tuh bisa naik. Tapi gue yakin lah, kan gue kenal ya Asep, teman-teman gue yang udah manajer kompetisi itu, dia juga Seva, mikirin kok, Asep Seva. Seva. Padahal mainnya nggak kayak Seva. Sorry ya Asep. Jadi Tapi Inter. gue rasa dia mikirin lah bagaimana pedang bermata dua itu maksudnya itu berpengaruh ke talent pool lokal. Ini harus dipikirin sih. Mungkin harus cari balance-nya ya mungkin ya. Jadi Iya. koefisien tetap kita Gak bisa apa-apa ngangkat. mungkin pemain asing banyak, tapi dia harus seriusin di kompetisi usia mudanya diperbanyak. Nggak akan muncul pemain berkualitas kalau pembinaannya nggak diberesin. Itu udah mutlak, itu hukumnya udah begitu. Jadi sekali lagi gue mau bilang, masa depan timnas itu adalah kalau talent pool lu pemain berkualitas banyak. Gitu. Jadi, ingat nggak Cor, gue pernah bilang, kita masuk semifinal U23 Piala Asia dengan pemain muda, terus langsung banyak tuh pandit-pandit. Ya, nggak banyak sih. Pandit-pandit yang ngomong gini, masa depan timnas kita cerah nih. Oh iya iya iya. 2030 kita bisa si strike lebih matang nih. Lah sekarang strike kemana? Maksud gua gini, lu jangan ngukur masa depan timnas cerah dari usia. Itu logika umum, bukan logika sepak bola. Jadi ternyata masih ada pandit yang mikirnya pakai logika umum. Ya bukan pandit namanya, maksud gua gitu. Jadi ngukurnya itu adalah kalau jumlah pemain berkualitas kita Banyak. dari tiap tim kelompok usia banyak. Lu tahu Jepang nggak? Tim kelompok usia 17-18, dia punya School of Excellence 3 daerah. Ini kalau mau pilih tim U17, diadu lagi nih yang jago-jagonya. Sementara kalau mau bikin 3 tim, sama jagonya. Gila nggak tuh Jepang? Pelatihnya pusing, nurunin siapa katanya. Karena bagus-bagus semua. Kan mendingan gitu, pusing tapi pemainnya jago semua daripada lo pusing. Kok ini lagi pemainnya? Soalnya ini hal yang senada dengan pelatih timnas futsal kita, Hector Soto. Hector Soto itu kan juga dia terbukti ya bisa bawa timnas ke final Asia kan, final Piala Asia. Iya.
Dia bilang talent pool futsal paling tidak butuh 80 sampai 100 bahkan. Itu futsal loh, padahal main cuma 5 padahal. Itu salah satu bukti Ini aja. gue ingin mencerdaskan bukan cuma netizen, untuk para pandit juga yang mikirnya nggak nyampe ke sini. Apa sih emangnya? Banyak. Oh, banyak, oke. Banyak. Ada pandit yang abal-abal yang baru muncul. Baru muncul ya. Ada yang disenengin orang tapi ternyata juga logika sepak bolanya kadang setengah-setengah gitu. Gitu loh. Jadi netizen ya kalau mau lebih paham bola ya jangan males mikir, jangan males baca. Baca sih sebenarnya. Jangan kepancing tiba-tiba hujat gitu, gampang banget gitu. Oh, karena itu penting ya, karena kemarin ada VT pemain kayak malah jadi sempat ada adu mulut dengan supporter ya. Bang. Iya. Itu jangan Nggak sampai perlu kejadian. menurut gua sih. Jangan sampai kejadian itu. Perjuangan pemain itu juga kasihan sih sebenarnya. Maksud gue berjuang di lapangan kan nggak gampang gitu. Kalau nih terakhir nih, persaingan Liga 1 gimana nih? Setelah Piala Presiden, ternyata yang juara Persebaya yang juara Persebaya. ya? Itu lumayan ini juga tuh. Persija juara peringkat 3. Ketiga, Persib runner up. 2-4-nya Arema. Kalau ngelihat perkembangan sampai hari ini, Ya, by the time. 3 tim itu menurut gue 1-2-3 nanti. 1-2-3. Iya. Nah, Bali United, Dewa, Nanti kita lihat di Dewata Challenge Series ya. Besok kan udah mulai. Cuma kalau lu lihat bagaimana Persebaya dengan Sport Science, dengan Bernardo Tavares dari awal musim, terus transfer yang gokil ya, gue lihat Persebaya. Baru kali itu gue ngeliat Persebaya transfer Persebaya gila-gila. Makassar. Ada banyak pemain PSM Makassar soalnya. Iya, yang pernah dilatih Tavares kan. Iya, pelatihnya juga sama sih Makassar. Gue salut lah sama presidennya Azrul Ananda itu. Manajemennya itu oke, menurut gue keren gitu ya. Terus gue baru kali ini ngelihat dia melakukan transfer semasif itu dan pemainnya juga nggak sembarangan gitu. Oke lah, kalau Persib kan memang sudah ekosistemnya oke, keuangan finansial nggak ada masalah, jadi dia wajar dia target Asia. Sementara Persija juga kemarin main keren banget, bagus banget main. Sama Sintayong ya. Iya. Nah, maksudnya gue gak nyangka STI bisa main kayak gitu. Kenapa STI dulu di timnas kayak gitu? Beda. Materinya, lawannya, Pak. dan materinya mungkin beda ya materinya. Enggak, gue wajar lah. STI itu pasti dia kuatkan pondasi pertahanan dulu kan di timnas. Karena kan lawan timnas ngeri-ngeri kan. Gitu. Wajar juga. Tapi kan itu jadi acuan gue. Makanya waktu dia press con ngomong, kita akan main menyerang gitu. Gue pikir, bisa gak ya gitu. Ternyata bener. Gak taunya, wih keren juga mainnya. Transisinya cepet banget. Jadi nanti gue mau lihat tim lain kayak Bali siapa gitu. Arema juga cukup oke di Piala Presiden. Borneo juga kan masih. Borneo ya, cuma ya Persebaya ngeri sih. Ngeri. Bakal juara nggak Persebaya? Kalau Persib ternyata memang sangat fokus ke Asia dan banyak pemain cedera misalnya, sementara Persebaya nggak ada gangguan, bisa jadi. Borneo gimana? Berat kayaknya. Sorry ya Om Nabil. Cuma kadang-kadang gini, Borneo ini penuh kejutan tiap musim ya kan, Is? Nggak diperhitungkan, tapi sering dapat pemain bagus. Ya. Gue kadang suka nanya tuh ke Nabil, kok bisa ya lu dapat ini nggak ke radar klub lain gitu, tiba-tiba ada Peralta. Dia punya alatnya Pak katanya. Iya, Iya, ada ada software khusus. Software khusus. Ada Juan Via, dapat di mana lu? Bagus banget tuh pemain. Ada lah bang, dia ngomong gitu deh. Keren Ada sih. software-nya katanya. Berarti masih Persebaya, Persib, Persija. Borneo, gue juga pengen tahu Dewa kayak gimana dengan pelatih barunya. Terus tim-tim yang baru promosi ya, menarik tuh. Garuda Yaksa itu. Garuda Yaksa ya. Sama siapa? Isen Isen Mulang. Mulang. Adiaksa itu. Adiaksa. PSS Sleman. Jadi Isen Mulang, Adiaksa yang baru muncul lagi di. Muncul lagi? Ada yang berubah nama jadi Adiaksa lagi. Oh. Kok gitu ya? Jadi itu dia. fansnya Adiaksa dukung yang mana tuh? Malut ya berubah juga Java. jadi Java Java United, United. FC. Terus mau lihat ini juga gue siapa, Arema. Banyak lah ya, kita lihat aja. Bali juga menarik, nanti pembukaan kan di Bali. Oke, itu kita obrolin nanti tuh. Di episode Di berikutnya? episode berikutnya. Oh, Madin soalnya udah nunggu kereta. Oh iya, udah ini, katanya mau dipanggil John Hartman Mau katanya. panggil John Hartman deh. Mau kritik John Hartman katanya berikutnya. Thank you Bang Emin, nanti Thank kita you, undang thank lagi. you. Dan Siap. Sobat News, thank you udah menyaksikan sampai detik ini. Semoga ini bisa menjadi semakin tercerahkan ya. Iya. Jadi nggak gampang nyalahin lagi. Iya, memang masalah utama sekali lagi talent pool kita minim, akhirnya yang kepanggil itu lagi. Nah, kalau sampai itu lagi makin tenggelam gitu, makin turun, lu mau ngandalin siapa sih? Mau cari lagi naturalisasi. Masalahnya akan sama menurut gua. Dan naturalisasi cuma sampai generasi kedua. Kalau di ya. negara lain naturalisasi itu pelengkap. Yang mirip kan Maroko. Lu nggak bisa samain sama Perancis. Perancis itu dari Afrika Imigrasi. bertumbuhnya di Perancis, ikut liga di Perancis. Maroko lah mirip. Cuma Maroko ini juga
katanya dia besar di Spanyol di mana di Belanda, tapi budayanya masih budaya sama Arab, ya. bahasa Maroko gitu. Nah itu akhirnya tumbuh di diri mereka dan mereka siap memperkuat juga Maroko. Mukanya muka Maroko gitu maksud gue. Mungkin bukan bahasanya, yang gue dengar mereka bahkan nggak bahasa Maroko, tapi mungkin budayanya. Ya, budayanya Maroko, budayanya. betul. Tapi udahlah, mudah-mudahan kita bisa sekuat Maroko ya. Ya. Nahan Brasil Piala Dunia berikutnya. Talent pool. Talent pool pentingnya. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.